Ormas Gerakan Rakyat yang resmi bertransformasi menjadi partai politik. Di mana posisi Pak Anies Baswedan? Apakah automatically menjadi bagian dari Partai Gerakan Rakyat ini, atau Anies Baswedan hanya menjadi pihak yang mungkin selama ini terasosiasi sebagai pihak yang mungkin sangat identik dengan Partai Gerakan Rakyat, tapi secara formally misalnya Pak Anies masih tidak menjadi bagian dari Partai Gerakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira salah satu isu politik yang menarik untuk dibicarakan hari ini adalah soal Ormas Gerakan Rakyat yang resmi bertransformasi menjadi partai politik. Keputusan ini diambil oleh Ormas Gerakan Rakyat melalui mekanisme Rapat Kerja Nasional atau Rakernas yang mereka gelar di Jakarta tanggal 17 hingga 18 Januari 2026 tahun ini. Inilah yang saya kira menjadi salah satu isu politik yang sehari dua hari ini menarik diperbincangkan oleh publik, mendapatkan expose pemberitaan dan percakapan yang cukup luar biasa, khususnya di media sosial dan netizen. Lalu ada beberapa hal yang saya kira kenapa ini menjadi satu pemberitaan yang cukup luar biasa. Itu faktor yang pertama adalah karena Ormas Gerakan Rakyat selama ini adalah ormas yang sangat identik dengan Anies Baswedan, mantan Gubernur Jakarta dan mantan calon presiden 2024 yang lalu. Jadi wajar kalau kemudian begitu banyak pihak yang mengapresiasi dan kemudian memberikan dukungan. Ya, selayaknya ormas ini memang menjadi sebagai sebuah partai politik, sebagai katalisasi sekaligus sebagai kanal untuk menyampaikan perjuangan politik di masa-masa yang akan datang. Jadi wajar kalau kemudian ketika hasil rakernas mereka dan kemudian berkomitmen bahwa Gerakan Rakyat akhirnya menjadi partai politik, ya banyak pihak yang memang sudah menganggap ini sudah seharusnya dilakukan oleh Ormas Gerakan Rakyat, sekaligus untuk dijadikan sebagai guidance bagaimana kelompok-kelompok yang selama ini memang terafiliasi, terasosiasi sebagian besarnya adalah para pendukung Pak Anies Baswedan, ini adalah terkumpul dalam satu wadah yang disebut dengan wadah Partai Gerakan Rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua tentu yang menjadi teka-teki apakah Pak Anies Baswedan akan bergabung dengan Partai Gerakan Rakyat ataupun tidak, karena per hari ini belum ada penjelasan apapun dari kawan-kawan Gerakan Rakyat, di mana ketua umumnya adalah Bung Syahrin, yang saya kira Bung Syahrin ini adalah salah satu relawan politik, salah satu figur yang selama ini memang cukup dekat dan selalu membersamai Anies Baswedan dalam setiap perjuangan politiknya, baik dalam Pilkada Jakarta ataupun ketika Pilpres di 2024 yang lalu. Tentu yang paling banyak ditunggu oleh publik, apakah di masa-masa yang akan datang setelah komposisi dan struktur kepengurusan dari Partai Gerakan Rakyat ini rampung, akan ada nama Anies Baswedan yang sebenarnya paling banyak dinanti-nanti oleh publik. Apakah Anies akan menjadi bagian dari partai politik tertentu, ataukah hanya tetap menjadi seorang aktivis politik, pegiat politik setelah tak lagi menjadi pejabat publik, khususnya setelah Pilpres 2024 yang lalu. Itu yang saya sebut sebagai teka-teki, karena kemarin kalau tidak salah dalam pemberitaan di media-media saat melakukan pembukaan Rakernas, Pak Anies Baswedan yang posisinya sebagai anggota kehormatan Ormas Gerakan Rakyat ini kan hadir memberikan statement-statement dan pidato politik secara terbuka, memberikan pengarahan bagaimana soal kondisi politik di Indonesia secara umum. Jadi kalau mau jujur, sebenarnya salah satu teka-teki yang paling banyak ditunggu oleh publik hingga saat ini, setelah Ormas ini bertransformasi menjadi partai politik, nama partai politiknya adalah Gerakan Rakyat. Iya. Di mana posisi Pak Anies Baswedan? Apakah automatically menjadi bagian dari Partai Gerakan Rakyat ini, atau Anies Baswedan hanya menjadi pihak yang mungkin selama ini terasosiasi sebagai pihak yang mungkin sangat identik dengan Partai Gerakan Rakyat, tapi secara formally misalnya Pak Anies masih tidak menjadi bagian dari Partai Gerakan Rakyat ini. Hampir mirip-mirip mungkin dengan Pak Jokowi, ketika Pak Jokowi selalu dikait-kaitkan secara emosional, secara politik, dan bahkan Jokowi dianggap sebagai satu-satunya magnet politik PSI hari ini. Tapi secara legal formal Pak Jokowi masih belum menentukan apakah Pak Jokowi akan ber-KTA, apakah Pak Jokowi akan menjadi anggota Partai Solidaritas Indonesia. Tapi secara umum publik saya kira sudah tahu bahwa bicara PSI hari ini ya Jokowi. Ketika bicara Jokowi hari ini ya itu adalah dianggap sebagai replika politik Jokowi yang sepertinya ke depan akan dikapitalisasi sebagai bagian dari perjuangan supaya partai ini lolos ke parlemen dan ya mungkin relatif ingin kompetitif dengan partai-partai yang lainnya. Hampir senada dengan ini adalah posisi Anies Baswedan, yang tentu publik tahu kedekatan Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat Bung Syahrin, termasuk juga bagaimana Anies Baswedan menjadi anggota kehormatan di Ormas Gerakan Rakyat ini, dan bahkan Gerakan Rakyat ini sepertinya dalam banyak hal terinspirasi
dalam banyak hal terinspirasi dari gagasan-gagasan dan perjuangan-perjuangan politik yang selama ini sering diperjuangkan oleh Anies Baswedan. Wajar kalau at the end satu-satunya per hari ini yang kemudian ditunggu-tunggu oleh publik, apakah nantinya Anies Baswedan akan menjadi bagian penting dari partai politik yang namanya Gerakan Rakyat. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga tentu secara prinsip ya, apapun judulnya sepertinya memang ke depan Partai politik Gerakan Rakyat ini mencoba untuk mengkapitalisasi figur dan sosok seperti Anies Baswedan yang dinilai punya cita-cita besar, dinilai punya gagasan-gagasan besar bagaimana melakukan perubahan sosial politik yang signifikan di negara kita. Karena kalau bicara tentang tagline terkait dengan perubahan, maka itu adalah satu istilah yang sebenarnya sangat identik dengan Anies Baswedan. Kenapa? Karena sepanjang pemilu di 2024, para pendukung Anies Baswedan yang berpasangan dengan Muhaimin, terutama partai-partai pengusungnya seperti Nasdem, PKB, dan PKS, yang paling mengemuka dalam istilah yang sering muncul dalam konteks itu adalah istilah perubahan dan perubahan. Wajar kalau kemudian sebenarnya Partai Gerakan Rakyat ke depan ini dibaca oleh publik, dipersepsikan oleh publik, adalah semacam ingin mengkapitalisasi bagaimana sosok Anies Baswedan, gagasan-gagasan besar yang dimiliki oleh Anies Baswedan, sebagai bagian untuk menjaring, mengonsolidasi kekuatan-kekuatan politik yang selama ini adalah mereka yang suka dengan Anies Baswedan, selama ini adalah mereka yang mensupport Anies Baswedan, termasuk juga yang mendukung Anies Baswedan dalam konteks politik secara nasional, baik dalam Pilkada Jakarta ataupun dalam Pilpres 2024 yang lalu. Itulah yang saya pikir dan saya coba analisa. Rasa-rasanya memang Partai Gerakan Rakyat ini mencoba untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai figur sentral, semacam kiblat politik. Bahkan bisa juga disebut sebagai imam politik bagi kawan-kawan di Partai Gerakan Rakyat ini. Tujuannya adalah untuk menarik simpati, menjadi bagian dari kader mereka, dan tentu ini adalah sesuatu yang mestinya dilakukan oleh Partai Gerakan Rakyat di masa-masa yang akan datang sebagai upaya untuk Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, ini luar biasa bagaimana viral ya hasil dari Rakernas, Rapat Kerja Nasional Gerakan Rakyat ya. Kemarin teman-teman sudah deklarasikan diri bahwa Gerakan Rakyat ya menjadi sebuah partai politik baru di Republik Indonesia. Ormas Gerakan Rakyat ini adalah organisasi yang dibentuk oleh Anies Baswedan bersama dengan tim relawannya, tim pendukungnya, namanya Gerakan Rakyat dan menjadi Partai Gerakan Rakyat. Ini menarik ya, karena ya Partai Anies akhirnya terbentuk bagaimana itu adalah dari sebuah aspirasi para relawannya ya. Kalau kita flashback ke belakang, bagaimana kemudian Anies Baswedan ya pernah dijegal ya, dan Anies mengaku itu sulit bagi dia untuk maju di Pilkada Jakarta pada saat itu karena nggak punya kendaraan politik sendiri ya. Karena setiap partai mempunyai calon-calonnya sendiri teman-teman, dan itulah kenapa Anies kemudian ya bersikukuh membuat partai sendiri ya. Awalnya Anies diremehkan, diejek ya, bagaimana Caimin kemudian mengejek Anies Baswedan ya, karena Anies ingin membuat partai, dan terbukti ya Anies akhirnya kan membuat partai baru teman-teman, dan ini mewarnai perpolitikan kita ya. Nama Anies yang besar, nama Anies calon presiden 2024 kemarin akhirnya mempunyai partai sendiri. Kalau kita melihat ya, ketuanya kan adalah orang yang memang dekat dengan Anies teman-teman ya. Dan ini membuktikan bahwa Anies nanti akan menjadi ketua umumnya teman-teman ya, di periode-periode ke depan ya. Karena kalau kita lihat memang Anies dipersiapkan juga ya, karena nama besar Anies itu betul-betul bisa mendongkrak suara Gerakan Rakyat ini untuk maju sebagai partai yang mengikuti kontestasi pemilu 2029 nanti ya. Dan semoga saja ya ada calon-calon legislatif ya, kemudian calon kepala daerah ya dari Gerakan Rakyat ini yang bisa menang teman-teman. Kemudian bagaimana Gerakan Rakyat ini ya semoga aja menjadi partai besar. Bagaimana menurut kalian?